Lagi rame-ramenya nih, kader PDIP tapi terang-terangan dukung bakal calon presiden dari partai lain. Bisa gitu ya? Emang boleh? Lah, baca presnya sendiri emang kenapa? Aksi PDKT kader PDIP sampai ada yang berakhir terang-terangan dukung bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto. Nah, itu ada mulanya nih sahabat Kompas.com. Kalau dirunut, awalnya dari anak sulung Presiden Joko Widodo yang merupakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Tahu nggak? Sini, aku kasih tahu. Jadi, awalnya Gibran dan Prabowo itu ketemu di Solo hari Jumat 19 Mei 2023 lalu. Gibran sih bilangnya cuma sebatas menjamu Prabowo dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Nah, tapi di lokasi yang sama, ternyata Prabowo punya agenda bertemu dengan relawan Jokowi Gibran dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di situ para relawan mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Capres 2024. Waduh, momen hangat ini ternyata sangat gak direstuin nih sama PDIP. Nah, karena hal itu, Gibran siap tanggung jawab. Dia bilang akan menerima segala sanksi yang diberikan oleh parpolnya. Ya, siap saya terima sanksi, teguran, hukuman siap kami terima. Oke, hari Senin saya berangkat ya. Bon ya? Sudah jelas. Kedekatan Gibran Prabowo pun sempat disorot. Bahkan, Wali Kota Solo itu sempat diajukan relawan Jokowi Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo. Tapi kan umur Gibran ternyata belum cukup ya buat jadi cawapres Prabowo. Soalnya, menurut UU Pemilu, syarat usia capres-cawapres itu minimal 40 tahun. Sedangkan Gibran saat ini baru berusia 35 tahun. Tapi ternyata Prabowo berasumsi lain. Menurutnya, usia tidak begitu penting. Lah, Usia itu bukan usia, jiwanya yang penting. Kalau gini responnya mah kelihatan banget kalau Prabowo juga sebetulnya suka dengan perjodohan ini. Ya enggak. Lanjut, drama banteng kedua. Kalau yang ini ditunggangi sama politisi PDIP Effendi Simbolon, sekaligus Ketua Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia. Ceritanya nih, Effendi ngundang Prabowo ke acara PSBI karena katanya dia pengen denger gagasan Menhan kalau jadi nahkoda. Kayak main kode ya. Seolah-olah Effendi lagi ngeliatin perbedaan sikap pribadinya dengan PDIP. Soalnya nih, PDIP kan dari awal udah ngusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Tapi, bau-baunya Effendi malah menjurus dukung Prabowo. Nah, tak berselang lama, Effendi pun dipanggil DPP PDIP dan akhirnya mengklarifikasi bahwa dirinya tetap tegak lurus mendukung Ganjar. Bingung. Katanya sih cuma teguran aja. Tapi nggak lama habis itu, dengar kabar nama si Effendi ini nggak ada lagi dalam daftar bakal caleg dari PDIP. Posisi Effendi sebagai caleg digantikan sama bekas politisi Demokrat Ferdinand Hutahean. Nah loh kan, main-main sih. Yang paling baru dan masih anget, ada politisi PDIP Budiman Sujatmiko ikut mamerin kedekatannya sama Prabowo. Pertama, Budiman nemuin Prabowo di kediamannya pada Selasa 18 Juli 2023 malam. Ngakunya sih dia bertemu atas kemauannya sendiri dan bukan untuk kepentingan parpol. Budiman bilang, Prabowo adalah sosok nasionalis yang pikirannya menarik untuk digali dan didiskusikan. Budiman ngaku punya cara pandang politik yang sama dengan Prabowo. Padahal zaman Orde Baru pernah berhadapan dan beda kubu. Tapi sekarang lawan berubah jadi kawan ya. Saya mengapresiasi dan merasa bahwa Pak
Prabowo itu mewakili satu cara pandang kepemimpinan politik yang cocok dengan saya mantan aktivis, Pak Prabowo mantan tentara elit gitu ya. Kita pernah berhadapan Pak ya, kita dulu pernah ya. Tapi kami meskipun waktu itu di zaman Orde Baru ada di posisi berbeda, tapi kami mempertaruhkan nyawa dan kehormatan cita-cita. Dari pertemuan mesra mereka itu berbuntut manuver Budiman ke Prabowo. Nah, habis puja-puji yang sebelumnya, Budiman makin nempel nih ke Prabowo. Sampai akhirnya mendeklarasikan relawan bernama Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu. Organisasi relawan itu dideklarasikan di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023. Wala, berani banget ya politisi satu ini. Gak bahaya tah? Budiman bilang lebih milih Prabowo karena Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki paham strategis. Wah, gimana tuh maksudnya ya? Berarti yang punya PDIP gak strategis gitu ya? Tapi Budiman ini total loh, sampai berani ambil risiko untuk mendukung Prabowo jadi presiden. Budiman itu sadar pilihannya berseberangan dengan PDIP, tapi Budiman ngaku siap disangsi oleh parpolnya sendiri. Wah, pihak PDIP sih nggak diam-diam aja ya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sampai kasih pilihan untuk aktivis 98 itu, antara mundur atau dipecat dari partai berlogo banteng ini. Aduh, takut. Kabarnya, PDIP akan segera memberikan sanksi kepada Budiman pada minggu ini. Tapi, ketika dikonfirmasi, Budiman mengaku belum ada surat pemanggilan secara resmi seperti waktu pemanggilan Gibran dan Effendi. Budiman pun menjelaskan akan tetap menjadi kader PDIP meskipun telah mendukung Prabowo. Budiman juga mengaku tidak akan berpindah partai karena merasa dirinya adalah PDIP sejati. Untuk mundur saya enggak ya, bagi saya kalau mundur itu seperti malah saya tidak mendapatkan penjelasan, saya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan apa yang menjadi argumen saya. Karena tentu saja saya punya argumen atas tindakan saya. Saya nggak terpindah karena partai saya masih PDI Perjuangan dan saya masih ada hak dan kewajiban. Ya. Saya tolong sampaikan, tolong tulis ya, saya ini saya merasa bahwa saya PDI sejati. Jadi kalau saya dipecat ya paling banter ya itu hanya akan menghapus status administratif saya sebagai anggota PDI Perjuangan. Tapi ideologi saya, value saya sama. Duh, panas. Tapi ada yang lebih panas sih dari minuman ini. Ups. Kalau ditarik benang merahnya, aksi internal PDIP ini makin mengerucut ke Prabowo ya. Terus fenomena internal PDIP yang justru nggak milih baca presnya ini sebetulnya wajar nggak sih? Hengkang beberapa kader PDI Perjuangan ke Pak Prabowo. Pertama itu ulumlah terjadi ya di mana-mana ya. Dalam tradisi politik kita yang memang ikatannya itu longgar ya. Dan mereka juga masuk ke dalamnya juga dengan zigzag juga gitu. Jadi implikasinya nggak begitu besar. Dan karena implikasinya nggak begitu besar juga nggak akan menggoyahkan posisi Ganjar sebagai calon presiden. Bahkan pada tingkat tertentu menurut saya mungkin lebih menguatkan ya posisi Ganjar sebagai calon presiden karena memang tidak berdampak sesuatu yang besar. Namanya juga politik kan, kadang pilih A, kadang pilih B. Kita doain aja semoga Pilpres 2024 nanti berjalan lancar dan tanpa ada huru-hara ya sahabat kompas.com. Tapi jangan lupa milih ya, oke?